Pak, maaf, unmute dulu Pak. Iya maaf. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ya atas berkat rahmat dan nikmatnya bagi kita semua, terutama nikmat iman dan Islam ya. Kita dapat hidup sampai saat ini dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Atas berkat jasa usaha beliau lah kita dapat nikmati iman dan Islam ya. Nah itu backgroundnya ada yang lari-larian ya. Oke, kita mulai saja di bagian ini materi mengenai strategi pemasaran usaha mikro, kecil dan menengah. Ya, strategi pemasaran. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah sedikit bahas ya mengenai kriteria UMKM. Kita lihat aja lalu kondisi UMKM di Indonesia ya. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah terjadi peningkatan yang luar biasa ya. Dari tahun 1980 memang kita ada sedikit pergeseran ya, dari mindsetnya pegawai karyawan mulai mindset itu menjadi wirausaha atau wira swasta ya. Nah, ini sebenarnya menuju sesuatu yang baik, yang bagus ya, karena salah satu indikator negara maju itu kalau salah wira usahanya itu sekitar 20% ya. Nah, memang ditandai dengan munculnya UMKM ini. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan juga ya bahwa UMKM ini memang mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat itu setelah tahun 1998 ya. Walaupun sebelumnya juga pernah berkembang tapi tidak berkembang setelah tahun 1998 ya. Nah ini perbandingan jumlah UKM dan perusahaan besar ya. Perusahaan besar itu hanya 1% ya. Dengan UMKM itu 99% berkembangnya ya. Jadi artinya UMKM itu dia sudah mendominasi. Lalu penyerapan tenaga kerja. Nah, pada UMKM penyerapan tenaga kerja ini memang padat karya ya. Masih sebagian besar itu padat karya. Sedangkan perusahaan besar itu lebih kepada padat modal. Artinya padat modal itu dia lebih menggunakan mesin ya. Bahkan di negara-negara maju ya seperti di Amerika ya. Di Amazon.com itu yang bergerak di gudangnya itu bukan lagi manusia, tapi sebenarnya sudah pakai mesin, ya sudah computerized semua. Nah, gitulah di Indonesia ya sudah mulai ke arah sana. Nah, ini sangat mengkhawatirkan kalau tidak diimbangi dengan peningkatan intelektualitas, ya. Oleh karena itulah salah satu hal penting yang menjadi munculnya UMKM ini adalah untuk menyerap tenaga kerja ya. Lalu bagaimana penguasaan aset UMKM dan perusahaan besar? Nah, perusahaan besar ternyata asetnya lebih banyak. Yang UMKM itu hanya 8%, sedangkan perusahaan besar itu 92% ya. Aset UMKM itu memang masih sangat kecil, sedikit ya. Nah, yang harus saya katakan bahwa UMKM itu memang lebih kepada ke padat modal ya. UMKM itu padat karya, itu lebih ini kan kepada sumber daya manusianya ya, lebih pada ke sumber daya manusianya. Sedangkan perusahaan besar itu dia lebih kepada padat modal atau padat teknologi dan aset yang besar ya. Lalu bagaimana kontribusi terhadap PDB ya. Nah, PDB UMKM itu lebih besar 54% dibandingkan dengan perusahaan besar. Kenapa? Karena UMKM itu dia lebih diserap ya. Lebih terserap. Yang saya katakan ya, pada perusahaan besar itu kan dia lebih pada kepadat modal atau lebih kepada ke computerized atau menggunakan mesin, sehingga yang terserap atau istilahnya itu penghasilan yang terserap ya, pendapatan yang terserap walaupun sebesar-besar mungkin
perbandingan gajinya jauh ya. Mungkin perbandingan gajinya jauh, misalkan satu orang yang bekerja di perusahaan besar mungkin bisa gaji itu bisa berkali-kali lipat ya pada saat awal-awalan ya. Dibandingkan dengan di UMKM yang mana pada saat awal-awalan ya itu mungkin gajinya seperberapanya gitu kan. Tapi tetap saja secara kuantitas, secara jumlah yang terlibat di UMKM itu lebih banyak ya dibandingkan dengan perusahaan besar. Walaupun secara kualitas mungkin di perusahaan besar lebih tinggi, tapi kuantitas di UMKM itu jauh lebih banyak daripada di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, inilah penting kenapa UMKM itu harus ditingkatkan terus ya. Karena UMKM itu dia memiliki potensi yang belum tergali ya. Belum tergali. Nah, lalu bagaimana kita menyusun strategi pemasaran bagi UMKM? Kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di UMKM ya. Apa sih yang sering ada di UMKM itu yang membuat UMKM itu tidak berkembang ya. Yang menjadi permasalahan itu harus kita lihat apa sih gitu kan. Nah, lalu kita analisis ya alternatif strateginya. Apa nih kalau misalkan permasalahannya A gitu ya. Lalu bagaimana pemecahannya ya, strateginya bagaimana. Nah, lalu itu yang akan jadi strategi pemasaran. Setelah diambil alternatifnya ya, barulah setelah itu jadikan strateginya gitu ya. Kan kemarin kan kita udah bahas ya akar permasalahannya itu misalkan masalah SDM ya kan. SDM di UMKM itu hampir sebagian besar dia kurang mempunyai skill yang lebih dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya, masalah yang paling ini sih memang SDM ya. Ketika SDM di UMKM itu dia lebih mumpuni dari segi skill atau keahlian, ya maka nanti akan terjadi percepatan yang luar biasa ya. Kalau memang SDM di UMKM itu sudah teratasi ya. Nah ini, kemarin juga sedikit banyak udah kita singgung ya, bahwa masalah umum di UMKM itu adalah masalah sumber daya manusia ya, yang kurang memiliki skill ya. Lalu masalah operasional ya, bagaimana kesehariannya ya. Terkadang operasional tuh gini, orang yang jualan ya di UMKM itu hampir sebagian besar dia tuh tidak memikirkan atau tidak ya itu menganalisa atau menyusun sesuatu secara rapi gitu ya. Ketika dia jualan ya kebanyakan mungkin dia hanya melihat hari ini di laci saya ada uang sekian gitu kan. Lalu dia belanja, lalu dia jualan gitu ya. Hasil belanjanya itu diolah oleh dia dan dia jualan. Dan sore dia dapat sekian. Terus dia hitungan sederhana gitu kan. Sore ini hasilnya sekian, tadi pagi sekian. Udah berarti untungnya sekian gitu kan. Lalu bagaimana dengan besok? Dia nggak ada istilahnya strategi lagi. Yang penting dia jualan aja gitu kan. Dia jualan. Lalu ya udah mau laku berapa, mau yang terjual berapa, dia tidak istilahnya itu tidak ada strategi operasionalnya gitu loh ya. Misalkan strategi operasional misalkan gini, saya nih misalkan jualan apa nih warteg gitu ya, misalkan apakah itu dia bikin brosur, apakah itu dia memperkenalkan promosi gitu kan. Nah dia hitung-hitung tuh, misalkan saya bikin brosur biayanya berapa gitu kan, saya bikin promosi misalkan ngasih promosi, ngasih yang gratis dulu gitu ya, biasanya kan kalau dulu tuh suka ada tuh ya ke SD ya, susu apa gitu kan yang gratis gitu kan dalam masa promosi. Nah itu adalah secara operasional ya. Secara operasional dia udah memperhitungkan berapa sih yang akan dipromosikan dan berapa sih yang akan komersialkan atau yang akan dijual ya. Nah ini itu semua sebenarnya dia udah ada target-targetnya kan. Oke lah kita ngeluarin sekian gitu kan.
tapi yang akan feedback yang akan didapatkan itu sekian gitu ya. Lalu masalah pemasaran ya. Ya memang sih mungkin ya ini pemasaran ini memang lebih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar karena memang biaya pemasaran ini mahal ya. Biaya pemasaran ini memang cukup lumayan tinggi ya biayanya. Apalagi kalau sudah masuk media massa, ya media elektronik, lalu sudah masuk ke berbagai macam sudah berbagai macam pusat-pusat informasi. Nah, itu mungkin tidak akan tidak akan murah gitu kan. Dia tidak akan sedikit biayanya ya. Nah, itu masalah operasional ya. Masalah pemasaran. Nah, memang terkadang pemasaran ini menjadi kalau dibilang tuh menjadi pionir marketing dan bahkan industri yang tidak akan mati ya, itu marketing ya. Karena marketing kalau digantikan dengan mesin itu susah ya, karena kalau pakai mesin dia tuh jadi tidak ada rasanya ya, tidak rasanya. Beda dengan orang yang memasarkan kan. Kalau ya mungkin dia terjual ya, barangnya mungkin terjual ya, tetap terjual tapi tidak setinggi dengan orang yang menjual ya. Misalkan ada suatu kalau dibilang misalkan taruhlah contoh kampus Inais gitu ya, melakukan pemasaran dengan orang ya, dan dibandingkan dengan tanpa orang. Maksudnya tanpa orang tuh ya dengan mesin-mesin aja, misalkan dengan webnya atau dengan apa gitu ya, brosur atau dengan apa. Nah, ketertarikannya itu akan lebih sedikit ya kalau hanya menggunakan itu, hanya menggunakan web, hanya menggunakan brosur atau flyer ya. Beda ketika ada orang yang datang ke setiap sekolah ya, menjelaskan mengenai kampusnya gitu kan. Terus dijelaskan secara garis besarnya walaupun secara singkat, tapi itu kan berbeda. Itu kan berbeda dibandingkan hanya dengan webnya saja atau dengan flyernya atau hanya dengan brosurnya saja gitu ya. Nah, itu masalah pemasaran. Memang masa pemasaran ini menjadi kalau dibilang itu isu ya yang sangat besar ya ketika ingin memajukan suatu instansi atau suatu usaha ya, itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Lalu masalah keuangan ya, masalah keuangan juga menjadi masalah dalam UMKM ya. Nah, keuangan ini juga menjadi masalah yang penting. Kenapa? Karena hampir sebagian besar ya dalam UMKM itu dia kesulitan dalam keuangan. Ketika dia ingin ekspansi ke tempat lain ya, dia selalu pasti alasannya tidak memiliki cukup modal. Ya, dia tidak memiliki cukup dana untuk bisa ekspansi, dan juga lingkungan ya. Ya mungkin hampir sebagian besar UMKM yang ada itu di lingkungan-lingkungan yang memang kurang kondusif ya. Misalkan ya mohon maaf, misalkan di pinggir kali gitu kan yang jualannya, atau di dekat-dekat tempat-tempat yang kumuh gitu ya, misalkan dekat-dekat pembuangan sampah gitu kan, ada warung ya kan, nggak sedikit lah yang kayak gitu ya kan, di pinggir sungai, yang memang itu kurang kurang kondusif ya. Tapi ya ada aja sih yang beli ya, tapi itu akan menjadikan dia pembelinya menjadi ya lagi-lagi mungkin yang memang kelasnya memang di situ gitu ya. Nah, ini semua menjadi masalah ya. Nah, masalah SDM ya, lemahnya manajerial. Nah, dalam UMKM ini kemarin saya juga udah jelasin ya. Jadi ya rata-rata yang bergelut di UMKM itu, yang berjualan itu ya memang dia tidak punya pekerjaan lain gitu kan. Bukan menjadi suatu cita-cita yang mana dia sudah berusaha untuk membekali sebelumnya. Dia memang sekolah khusus untuk di sana ya.
istilah itu ya mohon maaf seperti apa pelarian gitu kan daripada nggak ngapain. Benar sih, ya benar memang daripada dia berbuat dosa kan mencuri atau bagaimana itu ya. Tapi ini juga menjadi permasalahan yang memang tidak boleh di apa ya kalau dibilang diacuhkan atau kita harus perhatikan gitu ya maksudnya agar tidak berulang-ulang ya agar nanti ke depannya itu seorang yang ingin terlibat di UMKM dia memang menjadi cita-cita dia. Jadi dia tuh memang sudah menyiapkan dari apa ya dari SD mungkin dari SMP, SMA memang dia udah jurusannya yang jadi orang yang bergelut di UMKM gitu ya. Ya contoh misalkan yang nggak usah jauh-jauh deh, misalkan contoh main bola ya, pemain bola. Mungkin kalau di Indonesia ya itu nggak ada yang namanya sekolah SD-nya itu khusus main bola gitu kan. Nah, kalau di luar negeri sana itu sudah ada ya. Jadi dari SD-nya aja itu dia sudah memang khusus SD yang khusus jadi pemain bola gitu kan, sepak bola. SMP-nya pun juga demikian, SMA pun juga demikian sehingga ketika dia lulus SMA minimal dia sudah jadi ahli. Bayangkan aja. SD itu 6 tahun ya kan. Terus SMP 3 tahun dan 9 tahun. SMA 3 tahun lagi kan, 12 tahun kan. 12 tahun belajar ya. Nah, ini harusnya dapat satu keahlian ya. Selama 12 tahun itu dia dapat apa gitu loh. Nah, selama 12 tahun ini dia udah mempelajari apa aja. Kalau di luar negeri sana kalau main bola itu 12 tahun tuh udah cukup lah ya. Udah misalnya udah jadi master banget itu tuh 12 tahun ya kan. Nah, ditambah lagi misalkan ya memang kuliah-kuliah khusus untuk apa namanya menjadi pemain bola. Misalnya contohnya itu yang main bola aja kan. Nah, itu baru satu contoh ya main bola. Ini UMKM pun juga demikian ya. Nah, jadi secara manajerial lemah karena memang tidak memiliki bekal yang cukup dalam mengurusi manajerial ya. Lalu tidak baiknya regenerasi ya. Nah, regenerasi yang ada itu sering sekali ya mungkin misalkan bapak dan ibunya misalkan jualan ya punya warteg ya. Nah, regenerasi mungkin ke anaknya, tapi lagi-lagi regenerasinya itu tidak adanya kemajuan yang berarti gitu loh. Dulu bapak ibunya jualnya seperti itu ya anaknya gitu juga. Harusnya kan beda ya, harusnya beda. Beda misalnya gini, ya tidak-tidaknya mungkin ada perbedaan misalkan dulu bapak ibunya mungkin jualannya nggak bisa online, terus anaknya jadi di online kan sama anaknya. Setidaknya ada perbedaan kemajuan yang lebih baik gitu ya. Misalkan kalau anaknya itu lebih milenial ya udah saya jadikan jualan orang tua saya ini bisa online, tadi tidak bisa online jadi online. Terus apalagi ya mungkin sistem pemasarannya ya harusnya seperti itu kan. Nah terkadang yang terjadi itu ya tidak jauh beda gitu sehingga gitu-gitu aja gitu. Dulu bapak ibunya jualan apa offline terus gitu kan. Lalu terbatasnya tenaga kerja ya. Nah tenaga kerja yang ada di UMKM itu terkadang hanya 4L ya kan kalau bahasa itu. Apa tuh 4L? Lo lagi ya kan. Yang jadi bagian keuangannya dia, yang jadi kasirnya dia, yang jadi pemasarnya dia juga, produsennya dia juga, yang produksi dia juga, yang masak dia juga, yang melayani dia juga, ya kan, 4L ya. Nah, sehingga ya jadi seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya akibatnya rendahnya produktivitas ya. Ya udah, jadi ketika dia jualan ya udah segitu aja gitu kan. Nah, terus juga masih bersifat individual atau belum adanya asosiasi usaha atau kooperasinya ya. Alasannya klasik ya kan. Ntar keluar biaya lagi. Terus kalau saya ikut asosiasi, kalau saya ikut kooperasi kan ada biaya ya kan. Kan ada apa sih yang harus dibayarkan. Itu dari asosiasi itu, dari kooperasi itu apa sih yang bisa saya dapatkan? Memang sih ini sifatnya jangka panjang ya. Memang sifatnya itu nggak langsung didapat pada saat itu ya. Seperti kita kuliah sebenarnya ya. Sekarang kan saya tanya ke teman-teman nih, secara jangka pendek
teman-teman kuliah ini apa sih yang didapatkan mungkin belum ada ya kan. Mungkin yang ada hanya baru keluar biaya aja kan. Tapi kan secara jangka panjang minimal 5 tahun lah ya. Orang akan memandang teman-teman tuh beda, oh sarjana ya kan. Nah, begitu pula ketika seorang itu gabung ke asosiasi, koperasi atau organisasi, ya mungkin pada saat itu dia nggak dapat apa-apa. Kalau dibilang tuh secara materi materi ya, mungkin secara materi uang gitu kan, dia belum dapat apa-apa. Walaupun mungkin bisa jadi kalau memang dia cepet ininya ya, gerakannya, bisa aja sih ya, dia bisa aja. Nah, lagi kembali kepada orangnya lagi ya, paling pada orangnya lagi. Misalkan kita ikut asosiasi apa gitu ya, itu sebenarnya teman-teman bisa loh dapetin, ya bukannya saya suruh jadi materialistis ya, bisa loh dapetin uang dari sana ya. Caranya gimana? Bikin acara, bikin apa gitu kan. Kan kalau dalam bahasa agama itu semakin kita memperbanyak silaturahim itu kan memperpanjang rezeki gitu kan ya. Nah, begitu pun di asosiasi atau koperasi itu kan sebenarnya dia memperpanjang rezeki karena kita memperpanjang silaturahim. Orang yang semula kita tidak kenal kita jadi kenal kan, kita jadi tahu. Semula terkadang orang-orang terkenal ya, seperti pejabat-pejabat pemerintahan, di saat kita sulit menemukan mereka, itu kalau kita aktif di asosiasi atau di organisasi tertentu ya, itu kita ketemu dia loh. Ya, bisa langsung dapat kartu namanya loh. Saya sendiri udah merasakan ya. Saya sendiri udah istilahnya udah pernah gitu, makanya kenapa saya bisa cerita ya, karena saya pernah merasakan gitu ya. Yang minimal selevel menteri lah ya. Orang yang orang-orang yang selevel menteri itu, menteri ya, itu bisa ketemu. Mungkin kalau di luar acara, susahnya kan bukan main ya kan. Kan kita akan ya harus ada protokol yang harus dilalui sebelum ketemu ya kan. Tapi ketika kita ikut suatu acara, ketika kita aktif di suatu asosiasi, nah ini kita bisa ketemu dia dan bahkan kita bisa berkenalan, bercakap-cakap, bahkan bisa jadi ya itu akan jadi pintu rezeki ya. Itu akan jadi pintu rezeki kita ya. Karena lagi-lagi ya kita jadi kembali ke agama ya. Kan dalam agama itu dikatakan bahwa kita itu tergantung pada teman ya. Barang siapa yang berteman dengan seorang pandai besi, dia akan terkena bau sangitnya. Barang siapa yang berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, dia akan terkena wanginya. Ya, jadi teman-teman ya, lagi-lagi ya perhatikanlah ya, kepada siapa teman-teman di sini tuh, kalau bahasa itu duduk dengan siapa gitu ya. Nah ya, duduk dengan siapa. Nah, bahkan di beberapa organisasi asosiasi lain pun juga sudah mengatakan ya, salah seorang motivator ya, dia mengatakan gini, apa yang Anda dapatkan 5 tahun ke depan itu adalah apa yang Anda rencanakan dan apa yang Anda baca sekarang. Dan Anda berteman dengan siapa, itulah Anda 5 tahun ke depan. Ya. Nah kalau misalkan nih teman-teman sekarang ya, ini nggak apa-apa teman-teman ya, ini istilahnya agak sedikit di luar materi UMKM, tapi ini masih terkait dengan masalah SDM ya, karena ini luas ya. Halo? Tes. Ini jangan pada tidur semua nih. Iya Pak. Ada Pak. Ada ya. Aman Pak, aman. Aman ya. Aman. Nyimak. Hadir. Ya, jadi apa yang teman-teman nanti 5 tahun ke depan ya, teman-teman tuh 5 tahun ke depan tuh mau jadi apa sih gitu kan. Nah, dari sekarang nih teman-teman itu bentuk ya. 5 tahun ke depan itu yang sekarang teman-teman lakukan tuh akan dapatkan itu 5 tahun ke depan. Ya. Minimal tuh 5 tahun ke depan. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan ini, sukses itu berpola, gagal pun juga berpola ya. Jadi teman-teman kalau mau sukses ke depannya, nah ini masalah SDM ya. Kalau teman-teman mau sukses itu harus bikin pola-pola yang sukses. Pola-pola orang sukses tuh kayak gimana sih? Nah, ya. Kalau misalkan teman-teman nih nggak tahu nih pola orang sukses, berarti teman-teman ya sekarang sedang berpola untuk gagal ya. Sukses itu berpola dan gagal pun juga berpola ya. Nah, itu mengenai masalah SDM ya. Nah, nggak terasa itu udah tinggal 10 menit.
Lalu masalah operasional ya. Nah, rendahnya inovasi ya dari dulu tadi yang saya katakan ya, inovasi ya. Contoh misalkan sekarang pada saat pandemi, hampir semua usaha makanan yang sifatnya offline itu mati ya, hampir. Walaupun sekarang mulai hidup lagi sih ya, sekarang mulai hidup lagi, tapi pada saat awal-awal pandemi ya, bulan Maret tahun kemarin tuh luar biasa terasa banget ya. Banyak ya luar biasa banget ya. Pokoknya banyak usaha yang gulung tikar. Kenapa? Karena masih kurang inovasi ya. Dan bahkan tidak terkecuali dunia pendidikan dalam dunia kampus ini ya. Secara otomatis kita yang tadinya nggak tahu Google Classroom, yang tadinya kita tidak kenal Google Meet, yang kita tidak kenal dengan Zoom ya, kalau memang kita bertahan nggak mau kenal, kita akan tersingkirkan ya. Kita akan tersingkirkan. Nah, gitu pula dalam UMKM ini ya. Nah, ketika UMKM itu dia inovasinya rendah, dia akan tersingkir. Apalagi di saat pandemi sekarang. Nah, justru ada ya usaha UMKM, dia di saat pandemi ini ternyata dia tidak terkena pengaruhnya dan bahkan dia malah mencari karyawan-karyawan baru. Kenapa? Karena dia bisa berinovasi ya. Karena dia bekerja sama dengan ojol ya, ojek online ya. Lalu yang kedua adalah rendahnya pengendalian kualitas. Nah, ya. Misalkan orang yang jualan apa? Misalkan jualan ya biasanya warung makan ya yang sederhana ya. Bukan warung sederhana, bukan. Maksudnya yang inilah ya. Menengah ke bawah ya. Itu rasanya kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak gitu kan. Tergantung mood yang ininya ya. Jadi dia nggak ada standarnya ya. Ya mungkin memang kalau kita bandingkan dengan McD memang nggak adil sih. Tapi kita kalau ambil contoh ya boleh lah. Ya kita ambil contoh. McD itu dulu ya. Dia sempat mau bikin namanya itu mata uang McDonald, mata uang Big Mac ya. Mata uang Big Mac. Nah, saking terkendalinya kualitas makanan di McDonald dulu ya tahun 2001 nggak salah ya. Itu dia sampai-sampai mau bikin mata uang Big Mac. Maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman. Jadi si McDonald ini dia mau standarkan seluruh kualitas makanan di semua negara ya. Misalkan nih di Amerika nih satu Big Mac itu tepung terigunya berapa kilo, maka di Indonesia pun juga harus sama berapa kilo gitu kan. Dagingnya tuh berapa tebalnya semua itu pokoknya diukur sama deh. Ya artinya kualitasnya tuh sama semua, terkendali semua. Sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Dia akan menjadi satuan mata uang ya. Luar biasa ya. Jadi satuan mata uang misalnya gini, satu Big Mac di misalkan ya, satu Big Mac di luar negeri itu misalkan satu Big Mac itu taruhlah 10 US dollar. Ya Rp 10 US dollar. Terus kalau di Indonesia misalkan ya, contoh misalkan satu Big Mac itu taruh misalkan 100.000 misalkan, walaupun nggak segitu juga sih, 100.000 ya. Berarti 1 US dollar itu adalah 10.000 ya. Nah ini ya dari pengendalian kualitas makanan ya, itu bisa menjadi satuan mata uang, ya, luar biasa kan. Nah, karena saking mengendalikannya kualitas ya. Nah, lalu sederhananya teknologi ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan erat dengan inovasi. Ya, berkaitan erat dengan inovasi. Lalu terbatasnya akses bahan baku ya. Nah, terkadang ya UMKM itu dia ketika berjualan ya, dia berusaha, dia masih mengalami kesulitan dalam mengakses bahan baku sehingga apa yang didapatkan itu masih ini mahal gitu ya. Yang didapatkan itu mahal dan bahkan dia masih susah untuk mencarinya ya, bahan bakunya mahal. Lalu rendahnya manajemen persediaan ya, jadi stoknya dia masih kurang ya, stoknya itu yang masih kurang. Ketika dia laku ya, memang ini menjadi suatu tantangan ya bagi umat Islam ini pada saat sekarang ini. Yang menjadi tantangan itu adalah ketika kita mempertahankan, bukan menuju puncaknya. Jadi mempertahankan itu susah. Ketika kita jualan suatu barang itu misalkan bagus gitu kan, ternyata laris.
Nah, begitu laris ternyata apa? Permintaannya meningkat. Begitu permintaannya meningkat, barangnya nggak ada. Nah, akhirnya apa? Konsumen akan kembali lagi ke barang yang dulu. Ngapain saya beli barang emang sih bagus gitu kan, tapi ketika dibutuhkan nggak ada, ya buat apa juga gitu kan. Mendingan sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi kalau dibutuhkan tuh ada. Kan? Nah, ya. Jadi ini menjadi satu tantangan juga ketika kita membuat satu produk ya teman-teman ya, menjual satu produk yang bagus itu adalah mempertahankannya, ya, mempertahankan. Lalu tidak baiknya layout, ya layout tampilannya ya begitu ya, kadang-kadang dilalerin, ya kan ada laler berterbangan, ya kadang-kadang ada kecoa, ya kan kadang-kadang ada cicak di situ ya. Nah ini menjadi ini juga ya masalah juga. Nah kebersihannya kurang terjaga ya kan. Nah inilah yang jadi masalah-masalah operasional dalam UMKM ya. Dan kita baru sampai masalahnya nih ya. Lalu masalah keuangan nih, waktu kita tinggal 3 menit ya. Terbatasnya modal kerja dan investasi ya. Karena kenapa tadi itu ya? Kurang rapihnya manajerial ya. Sehingga modal kerja dan investasi mungkin dari segi eksistensi ada, tapi kan orang pengen lihat berapa sih kalau bahasa itu apa ROI-nya, ROE-nya ya. Nah, berapa sih kan return on investment-nya ketika saya investasi di sini berapa lama sih bisa balik modal gitu kan. Nah, kan ketika dia lihat waduh, nggak jelas nih gitu. Nggak berani orang kan mau investasi. Kenapa? Karena dia nggak tahu kapan bisa balik modal ya. Nah, lalu nanya kemampuan akses kredit perbankan. Karena kenapa ya tadi ya manajerialnya, laporan keuangannya nggak ada, ya kan? Apa yang mau dilaporkan kan biasanya kalau perbankan itu kan dia lihat ini dia eksis 1 tahun, ini loh ada laporannya loh, ini ada apa posisi-posisi asetnya tuh jelas ya, posisi uangnya tuh jelas ada di mana, jangan sampai nggak jelas. Gitu. Kalau nggak jelas kan bank juga ngeri karena bank itu kan juga dia itu kan ngolah uang orang bukan uang dia ya kan. Rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan usaha ya. Ini jadi berbanding ya ke atas ya. Ketika kemampuan mengelola keuangan usahanya kurang bagus ya berarti ya akses kredit ke perbankannya dia agak sulit. Kenapa? Karena apa yang mau dijaminkan ke bank gitu kan? Apa yang mau dijaminkan? Orang mau investasi juga apa yang mau dilihat ya kan? ROI-nya ada nggak? Laporan ROI-nya nggak ada. Ya, kan ya udah. Karena manajernya kurang bagus ya akhirnya berpengaruh kemana-mana ya. Nah, sehingga masa pemasaran rendahnya diferensiasi ya. Diferensiasi itu apa? Apa istilah itu? Pemecah apa ya? Istilah itu diferensiasi itu variasi varian produknya gitu ya. Misalkan ini khusus untuk yang apa? Produk untuk yang apa? Ini untuk yang apa gitu. Jadi masing-masing itu ada ininya ya, ada turunan-turunannya ya. Lalu terbatasnya media biaya promosi. Nah, itu ya. Terkadang orang jualan itu dia jualan iklan ya. Kenapa? Yang dijual itu iklan. Iklannya dulu. Terkadang yang diiklankan itu bisa jadi lebih bagus daripada aslinya. Nah, ini ya. Ini juga jadi masalah. Tinggal 1 menit kita. Lalu belum memiliki jaringan bisnis ya. Nah, itu masalah pemasaran ya. Nah, ini kenaikan bahan bakar segala macamnya. Oke, ini kita sampai masalah dalam UMKM ya. Masalah lingkungan ya. Oke, teman-teman. Ini waktunya. Kita mungkin nanti kita lanjut dengan ini ya. Ini kayaknya bentar lagi habis ya. Baik, Pak. Bentar lagi habis, nanti kita lanjut lagi ya. Iya, Pak, siap, Ya. Pak. Ini kayaknya nunggu waktu aja nih ya. Tunggu waktu. Kayak apa? Ya. Oke, kita tutup dulu ya. Nanti kita mulai lagi.